Lembang masih mampu-mampu lah. Masih mampu-mampu lah. Itu. Anak matinya ya. Ada keterangan nggak kenapa di tahun berapa itu 1932 tadi ditarik oleh Residen Palembang itu kenapa? Alasannya apa? Oh, tadi ini kan sudah pernah di seminar juga dulu pada tentang hak kepemilikan rumah limas ini. Pernah di seminar juga oleh para sejarawan. Itu kan. Pernah di rumah limas ini juga zaman Pak Kepala Museumnya Pak Chandra. Ya, jadi terakhir ada dua versi pendapat tentang rumah limas ini. Kenapa? Pertama, diambil paksa oleh Belanda karena kas marga kosong, tidak mau nyetor kas marga kan kosong. Jadi ditarik oleh Belanda. Itu yang pertama, versi pertama. Versi kedua, rumah ini dilelang dijual oleh siapa? Dijual oleh keturunannya, diambil oleh pemerintah Hamil Belanda. Jadi dua versi pendapat. Tapi kalau dari pihak kami, ya ini bukan untuk mencari pembenaran. Orang kan bisa berdalil, oh itu boleh saja, kan sah-sah saja berbeda pendapat. Tapi yang kita dapat dari para tua-tua kita dulu bahwa rumah itu sebenarnya karena kas marga kosong diambil alih oleh Belanda, tidak ada setoran pajak lah ya, kalau bahasa kita ke Belanda itu. Ya disita. Iya. Berkaitan zuriat Pangeran Ponto yang hari yang bela. Kalau hari ini ada berapa orang yang hadir nggak di acara ini? Ini yang hadir ada orang 25 hari ini kita yang datang. Ya. Ada yang di luar Sumsel, saya sendiri dari Bandung. Ya, kerja di Bandung. Tapi saya monitor terus kan, malam kan sudah digital kan gampang kan. Digital situ media. Ada yang dari Palembang. AA aja. Jadi kakak bela ya. Jadi ada yang dari Palembang, ada dari Jakarta, ada yang dari Pemulutan langsung. Iya. Tersebar di mana-mana. Ya. Mungkin yang hadir hari ini sudah murid yang garis Oke. Dari Pangeran Bunto saya ambil ya. Dari Pangeran Bunto turun ke kakek saya, ke bapak saya. Saya kalau turun garis keempat. Jadi yang sekarang ini ada sudah masuk ke 678 yang ada di sini. Sarung. Ada yang ke-9 juga ada. Jadi gini Pak Iqbal, saya boleh buka sedikit ya. Jadi Pangeran Bunto ini kan maaf ini kalau istrinya kan 8. Nah, jadi dari 8. Iya, benar. Jadi istri 8 kan punya anak 17. Nah, jadi kalau dari dianya nikah masih muda dengan bini istri pertama ini tentu kan keturunan lebih tua-tua. Nah, jadi kalau istri yang projo yang paling ujung pasti keturunannya masih jauh jaraknya kan. Nah, jadi bisa dikatakan yang kalau kayak saya ini juga dari Pangeran Bunto itu kalau dari ambil garis yang istri pertama itu, kalau posisi situ bukan keempat harusnya ke 5, 6 gitu. Nah, jadi variatif gitu. Ya, nanti kalau Bapak Islam ya. Kamu zaman dari yang berapa ya? Kalau kita dari ketiga, jalur ketiga. Tuh. Mungkin nggak tujuan hari ini kegiatan kita di Rumah Limas selain mengingatkan kembali kepada keturunan Pangeran Bunto tentang keberadaan Rumah Limas dan Pangeran Bunto itu ada lagi Kak tujuan lainnya Kak? Tujuan lainnya memperkenalkan budaya kita, juga mengenalkan sama anak cucu kita ini yang generasi muda yang kita bawa sini. Terus kita juga yang sudah beberapa tahun lalu kita sudah menyerahkan barang-barang peninggalan Pangeran Bunto berupa keris, tombak, guci, lemari, meja, tempat tidur, macam-macam. Jadi diserahkan sama museum sudah waktu sertiman Pak Chandra zaman beliau. Jadi sudah kita serahkan sama negara sebagai untuk aset kebudayaan lah gitu. Baik. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir enggak ini gini. Jadi gini, kalau sepantauan kami dari media bahwa ya ini kan Rumah Limas ini kan termasuk barang yang sudah sangat tua Kak. Iya betul. Jadi perawatannya sih tidak mudah. Betul. Gitu kan? Nah mungkin dari pihak zuriat Pangeran Bunto mungkin ada upaya untuk mungkin selain mengetuk pemerintah agar mempunyai kepedulian yang sangat tinggi untuk perawatan ini, sangat butuh perawatan karena kalau kita lihat banyak beberapa bagian dari lantainya yang sudah rapuh, kemudian atapnya yang juga sudah rapuh. Mungkin ada upaya Kak dari pihak zuriat Pangeran Bunto untuk gini ya,
Ya, harapan kami dari Keluarga Besar Pangeran Bunto, yang mana barang-barang yang kita hibahkan kita serahkan sama pemerintah, agar istilahnya ada perhatian lah dari pihak pemerintah istilahnya untuk perawatannya, pemeliharaannya. Karena itu kan barang-barang itu kan ya bernilai budaya, sejarah. Ya bukan untuk kita aja, untuk warga atau untuk semua warga lah yang ada di sekitar ini atau di kota manapun yang jenguk lah. Jadi istilahnya mencerminkan kota Palembang, Sumatera Selatan lah ibarat gitu. Bahwa zaman dulu di Sumatera Selatan itu sebelum ada pemerintahan desa, sebelum ada kelurahan itu, bahwa di daerah Uluan itu ada pemerintahan yang istilahnya yang sangat istilahnya historisnya bagus, pemerintahan marga yang sudah dihapus pada tahun 1983. Ya. Tuh. Saya tambahkan sedikit. Kemudian satu lagi kayak, ya karena kan saya juga termasuk darah Hoganwilir. Saya kan dari Tanjung Batu, Kak, suku Penesak. Oh berarti. Mungkin ada kaitan sejarah juga dengan pemulutan. Nah, Kalau kemudian ini Kak, terakhir Kak kan beberapa tahun kemarin dari pihak BI sih ada perhatian lebih kepada keberadaan Rumah Limas. Yang satu mungkin Rumah Limas juga sudah ada di uang 10.000 kita, dan terakhir pihak BI juga menghibahkan semacam prasasti dan prasasti uang 10.000 Rumah Limas yang mungkin Kakak bisa lihat di dekat Rumah Limas. Nah mungkin apresiasi Kakak terhadap BI Kak seperti apa Kak? Kami mengucap banyak terima kasih apa yang tersampaikan di prasasti sih. Tapi ada sedikit komentar dari beberapa keluarga tanya kenapa yang pemilik terakhir tidak disebutkan di dalam tulisan sejarah itu. Mulai dari runut cerita itu, dari Pangeran Batunnya, dari pangeran terakhir, Pangeran Pemulutan. Karena kalau saya lihat di YouTube, saya cek pada salah, bukan mengkoreksi. Bukan salah atau gimana. Kok nggak lengkap datanya itu, cuma batas pangeran yang pemiliknya aja. Tapi pemilik terakhir kan rumah sudah terjual. Sudah terjual kan bukan pemilik pertama lagi kan, secara hukum kan. Sudah balik ke tangan kedua jual lagi ke Pangeran Pemulutan. Artinya punya terakhir Pangeran Pemulutan, terlepas ada kontroversial rumah itu dibeli oleh ditarik Pangeran Haminte atau diambil atau gimana. Berarti kan sejarah itu harus ditulis dengan rapi dan singkat. Nah itu. Jadi tidak menerima kan kita pendapat sepotong-sepotong punya Pangeran Pasari Abdul Rahman Al-Habsyi. Itu Pak, setiap saya lihat anak-anak muda buat YouTube tentang rumah Bari ini kok batas ini gitu. Harusnya tahu historis. Ya histori. Ya harus lengkap. Harapan kami tolonglah dilengkapi itu. Kita tidak ada menuntut untuk di bangga tapi kan kebenarannya itu harus karena sejarah itu jangan dipotong-potong. Iya, itu potong-potong. Siap Kak, Pak siap mendukung itu Kak. Iya, ini ada kakak saya mau ngomong ini, boleh Pak? Ayo saya. Boleh. Terima kasih, saya tambahkan. Boleh. Siap, yuk. Ya, saya tambahkan sedikit. Ini namanya Badaria. Saya tinggal di Jakarta ini ya. Jakarta ya, siap yuk. Iya. Ada tambahannya komentar tentang Rumah Limas dan Pangeran Bunto yuk. Oh ya, tadi itu kan ada penyampaian bahwa bagaimana untuk perawatan rumah Limas ini. Kalau saya nanti langsung untuk ke kepalanya museum ini untuk perawatan Rumah Limas ini supaya kita lestarikan dan menjadi cantik dan sebagainya, itu nanti untuk pendanaannya disampaikan ke Kementerian Kebudayaan. Nanti Menteri Kebudayaan mengelokasikan untuk perawatan rumah ini tersebut. Jadi sekarang untuk ketua museum untuk menginventaris apa-apa yang perlu diperbaiki. Nah, nanti foto dan untuk lebih jelasnya untuk data pendukung. Jadi Kementerian Kebudayaan nanti disurvei kan begitu oleh timnya. Setelah itu dilaporkan sehingga nanti mereka melokasikan dana itu. Misalnya nggak bisa tahun ini, tahun depan atau tahun berapa, sehingga laporan-laporan sebenarnya dari kepala museum ini aktif dan kreatif gitu, supaya pendanaan itu dibiayai oleh pusat sesuai dengan kementerian yang bersangkutan, seperti itu. Nah, dan juga selalu diadakan pertemuan seminar-seminar supaya anak-anak muda itu mengetahui sejarah dari Rumah Limas. Sebenarnya di Palembang ini banyak rumah-rumah Limas, tapi rumah inilah yang diambil alih oleh pemerintah untuk menjadikan museum. Karena apa? Karena ada historisnya tadi, gitu kan? Ada historisnya itu. Jadi penting museum ini untuk menyampaikan ke anak-anak muda. Seperti itu. Hanya itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke Pak. Oke, makasih Pak dari ya Kak. Kakak dari Tanjung Batu kan? Iya. Nah, kalau Tanjung Batu aku candai dikit. Kalau gitu Tanjung Batu Pasira itu Depati Arsat dulu.
Boleh cek. Apakah? Depati Arsat Pasiranya dulu, marga Tanjung Batu Iya dulu. Kak, betul betul. Ah, Betul. itu ada putu sama Sama Pak Chandra juga pernah ke situ Kak. Iya. Kami langsung ke rumah peninggalan juga. itu ada marga Meranjat Depati Anwar. Di Burai Depati betul, Pak. Depati Ya, Abdullah. Itu ada semua putunya dengan rombongan kakek saya dulu. Oh, ada fotonya? Ada kakek saya kan dulu, tapi itu sudah saya serahkan putu-putu itu ke ke arsip provinsi Sumatera Selatan. Oh, di aspek provinsi. Oh, Iya. kita minta lah itu. Iya. Karena itu kan sejarah bagus tuh, dipajang di rumah Limas tuh bagus tuh. Iya. Itu anaknya Pangeran Punto Depati Hasan itu, Pak. Oh, Nah, iya. itu. Di aspek provinsi kan? Ya, di arsip nasional. Dia bukan nasional, di arsip provinsi. Sudah diserahkan tentang sejarah Rumah Limas ini juga ada sana. Oh, nanti kami cobakan ke sana sih. Iya, dulu yang koordinir saya ke Ibu Irma dulu namanya dulu. Bu Irma ya. Ibu Irma ya. Oke, Kak. Ada lagi mau ditanyain Pak wartawan? Hah? Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin cukup Kak. Oke, terima kasih. Yuk. Makasih Kak. Semoga Ya. acaranya sukses Kak. Amin ya. Terima kasih Nanti banyak. jika ada data-data yang kurang, Foto bersama Iya, ya. iya. bisa ditanyakan lagi jika nanti ada data-data yang kurang, perlu lagi tambahan, silakan nanti dihubungin Pak Komaris ini Ya, nantinya. nanti tolong dikirim nomor Pak Kamal Zaman lewat Pak Am ya. Ya, Ya, siap. ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kami terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Izin, mohon maaf lahir batin. Iya, Sama-sama. sama-sama. Maaf batin. Iya.